Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari pohon ini. Tidak hanya dapat memancarkan energi peri, tetapi juga dapat secara aktif menyerang manusia. Pepohonan memancarkan serangkaian bilas spiritual, tetapi Chen Ping hanya menghindar dan membiarkan bilas spiritual itu mengenainya, tidak menyebabkan bahaya sama sekali. Chen Ping meraih sebatang dahan pohon, lalu mencabutnya dengan paksa. Pohon itu dicabut langsung dari celah batu. Saat dicabut, pohon itu meronta, seolah mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Chen Ping. Aneh sekali pohon-pohon ini sadar. Chen Ping meraih pohon itu dan berkata dengan heran. Ini juga pertama kalinya aku melihat ini. Kenapa pohon-pohon ini hidup? Zhu Qingxiu juga sangat terkejut. Abaikan saja sekarang. Orang-orang itu akan kabur. Lebih baik kejar mereka dulu. Chen Ping membawa Zhu Qingxiu bersamanya dan mulai mengejar ketiga pembudidaya iblis itu. Kurung tutup. Selama periode ini, Chen Ping mencoba memasukkan pohon itu ke dalam ring penyimpanan beberapa kali, tetapi selalu gagal. Tahukah Anda, cincin penyimpanan Chen Ping tidak bisa menampung manusia, tapi bisa menampung benda lain. Seperti pohon suci ini, seharusnya tidak ada masalah, tapi Chen Ping gagal beberapa kali. Chen Ping berhenti peduli, meraih pohon itu, dan mulai mengejar ketiga pembudidaya iblis dengan cepat. Tapi setelah mengejar mereka dalam jarak yang cukup dekat, Chen Ping mengerutkan kening, karena dia merasakan dari kejauhan, banyak aura yang mendekati mereka. Dan ada lebih dari selusin orang, termasuk beberapa di alam Mahayana. Ini seharusnya menjadi bala bantuan yang dibawa oleh tiga pembudidaya iblis. Bukankah wilayah timur tandus dan para biksu tidak terlalu kuat? Mengapa begitu banyak biksu kendaraan besar tiba datang ke sini? Chen Ping tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, ekspresi Zhu Qingxiu juga sedikit berubah, dan dia merasakan aura banyak pria kuat, dan buru-buru berkata kepada Chen Ping, rusak, seharusnya bala bantuan dari pembudidaya iblis yang telah tiba, dan ada cukup banyak-banyak dari mereka. Kami masih tidak ingin mengejar mereka. Berjalan, Chen Ping mengangguk, lalu membawa Zhu Qingxiu dan lari dari arah lain. Yang harus dia lakukan hanyalah meninggalkan kawasan Laut Matil. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, terjadi fluktuasi dalam kehampaan, dan seorang pria berjubah berwarna darah muncul. Di belakangnya ada banyak biksu, beberapa di antaranya adalah alam Mahayana tingkat pertama. Jika Chen Ping tidak pergi, dia akan terkejut ketika melihat pria berjubah berdarah, karena orang tersebut adalah Ningxi, yang mengambil batu iblis dan melarikan diri. Dia telah mendapatkan kembali tubuh fisiknya, dan kekuatannya telah ditingkatkan ke alam Mahayana tingkat kedua. Saya harus mengatakan bahwa orang ini Ningxi bisa dianggap jenius. Ketika biksu berpakaian hijau melihat kemunculan tiba-tiba pria itu, dia langsung sangat gembira. Dia segera pergi menyambutnya dan berkata, Tuan Ning, saya tidak menyangka Anda akan membawa seseorang ke sini secara langsung. Ningxi memandangi lengan biksu berbaju hijau yang patah, sedikit mengernyit dan berkata, ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang gadis kecil. Wajah Ningxi penuh amarah, yang membuat takut biksu berbaju hijau. Tuan Ning, jika hanya Zhu Qingxiu saja, kami pasti sudah menangkapnya sejak lama, dan kami akan mendapatkan buku rahasianya. Sayang sekali Chen Ping muncul di tengah jalan. Orang ini sepertinya tidak berada pada level tinggi, tapi kekuatannya tidak lemah dan memiliki baju besi yang berharga. Dia benar-benar membuat kita sangat menderita. Biksu berbaju hijau menjelaskan dengan cermat. Chen Ping, Ningxi sedikit terkejut, dan kemudian wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Hahaha, kami benar-benar musuh di jalan sempit. Orang ini sebenarnya datang ke wilayah timur. Saya khawatir tidak dapat menemukannya. Tuan Ning, tahukah Anda itu Chen Ping?
Orang itu diperintahkan oleh pemimpin aliansi untuk diburu dengan pengorbanan 100 tahun. Jika kita bisa menangkap Chen Ping, kita bisa menemui pemimpin aliansi untuk menerima upeti 100 tahun. Biksu di Xingyi buru-buru berkata, kami tidak hanya mengenal satu sama lain, kami juga merupakan kenalan lama. Bagi saya, Chen Ping jauh lebih penting daripada ibadah 100 tahun. Lalu di mana Chen Ping dan yang lainnya sekarang? Ning Zi bertanya. Biksu berbaju hijau menunjuk ke pulau di kejauhan dan berkata, dekat pulau itu. Saat biksu berbaju hijau selesai berbicara, seluruh tubuh Ning Zi langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke pulau. Yang lain melihat ini dan mengejarnya dari dekat. Tetapi ketika Ning Zi tiba di pulau itu, dia tidak menemukan jejak Chen Ping, jadi dia membuat segel dengan tangannya, dan aura yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berkumpul dengan liar menuju posisinya. Saya melihat darah di sekitar tangan Ning Zi, berputar terus-menerus. Akhirnya, darah itu terus menyatu dengan energi spiritual di sekitarnya, dan akhirnya berubah menjadi wajah manusia yang besar. Wajah orang ini sangat aneh. Mulutnya menempati setengah ruangan, tetapi hanya ada satu mata di dahinya. Kelihatannya sangat menakutkan. Mata di dahi wajah manusia berkedip terus-menerus, dan kemudian seberkas cahaya diproyeksikan ke dalam kehampaan. Dalam cahaya itu, sosok Chen Ping dan Su Qingxiu perlahan muncul. Saat dia melihat sosok Chen Ping, mata Ning Zi menunjukkan kegembiraan. Chen Ping, akhirnya izinkan aku bertemu denganmu. Ning Zi memiliki senyum sinis di wajahnya. Chen Ping, yang sedang melarikan diri bersama Su Qingxiu, tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, seolah ada sesuatu yang sedang menatapnya. Bahkan tindakannya sepertinya terpengaruh dan melambat. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa ada yang memata-matai kita? Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, saya merasakan hal yang sama, saya selalu merasa tidak nyaman. Kata Zu Qing kultivasi. Ini wajah hantu menjelajahi langit. Ini seseorang yang memata-matai lokasimu. Kurasa mereka akan segera menemukanmu. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berkata. Saat Raja Iblis Ciyun selesai berbicara, wajah aneh yang besar tiba-tiba muncul di kehampaan di atas Chen Ping dan yang lainnya. Wajah aneh ini setinggi manusia, dengan satu mata di dahinya berkedip terus-menerus. Chen Ping, aku akhirnya menemukanmu. Dendam di antara kita berdua harus diselesaikan. Saat ini, mulut besar di wajah hantu itu terbuka dan tertutup, dan suara Ning Zi keluar. Ning Zi. Chen Ping tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa pria Ning Zi itu benar-benar akan datang ke wilayah timur, dan dia sepertinya telah pulih. Apa ini? Su Qingxiu tampak panik, dengan keringat dingin di dahinya. Dia tidak tahu apa itu seringai yang tiba-tiba. Dan dari belakang, Anda dapat dengan jelas merasakan lebih dari selusin napas mendekat dengan cepat. Jangan khawatir, kita harus mempercepat, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Chen Ping tidak tahu level apa yang telah dicapai Ning Zi orang ini, tapi itu pasti tidak terlalu rendah. Bakat orang ini juga sangat bagus, dan dia juga orang kuat kecil yang tak terkalahkan. Namun, di bawah pengawasan wajah aneh itu, Chen Ping dan mereka berdua tidak bisa bersembunyi sama sekali, dan mereka tidak bisa bergerak lebih cepat. Wajah aneh itu sepertinya memiliki semacam gravitasi, menarik Chen Ping dan Su Qingxiu dengan erat. Aku punya manik migrasi di sini yang bisa membawa kita keluar dari area ini secara instan, tapi kemanapun kita dibawa adalah acak dan aku tidak punya cara untuk mengendalikannya. Pada saat ini, Su Qingxiu mengeluarkan sebuah bola. Ada kabut biru samar di dalam bola itu. Oke, selama kita meninggalkan area pengawasan ini, kita punya cara untuk melarikan diri. Gunakan dengan cepat, kata Chen Ping. Su Qingxiu memegang manik migrasi, wajahnya penuh kusut. Bagaimanapun, manik migrasi ini sangat berharga, dan dia hanya punya satu. Jika digunakan, itu akan hilang sama sekali. Tapi ketika dia memikirkannya,
jika mereka tidak menggunakannya, mereka semua mungkin tertangkap dan mungkin mati di sini. Zhu Qingxiu mengertakkan gigi dan menghancurkan manik migrasi sampai mati. Saat asap biru mengepul, Chen Ping dan Zhu Qingxiu merasakan aura cahaya mengelilingi mereka. Kemudian waktu dan ruang berjalan di depan matanya, dan dia menghilang dalam sekejap yang tak terkendali. Chen Ping mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, ingin melihat kemana manik keliling ini akan membawa mereka. Tapi semua yang mengenai matanya hanyalah cahaya putih yang lewat dengan cepat, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Chen Ping dapat dengan jelas merasakan tubuhnya ditarik ke depan oleh suatu kekuatan. Ketika Ningzi dan yang lainnya tiba, mereka menemukan bahwa Chen Ping telah menghilang. Ningzi sekali lagi menggunakan mata pada wajah aneh itu untuk mengetahui lokasi Chen Ping dan yang lainnya, tetapi dia mencoba beberapa kali tanpa hasil. Sial, biarkan mereka berdua kabur. Teknik macam apa ini yang bisa membuat dua orang menghilang begitu saja? Sepertinya manik migrasi yang digunakan oleh Zhu Qingxiu. Saya ingat Sekte Wanjian memiliki benda ini. Manik migrasi itu tak ternilai harganya, tapi Zhu Qingxiu bersedia menggunakannya. Saat kami mengepungnya, dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakan manik migrasi. Itu karena dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Jika dia mengeluarkan manik-manik migrasi, kita pasti sudah merampasnya sejak lama. Beberapa pembudidaya iblis berkata dengan enggan. Ningzi melihat sekeliling dengan wajah dingin, dan dengan lambaian tangannya, wajah aneh itu menghilang. Kemudian Ningzi mengeluarkan kompas yang sangat kecil, menggigit jarinya, dan menaruh setetes darah pada kompas tersebut. Kompas langsung memancarkan cahaya merah. Ningzi menutup matanya sedikit dan terdiam. Saat ini, Chen Ping dan Zhu Qingxiu tidak tahu seberapa jauh mereka berteleportasi. Ketika mereka melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas, mereka menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh lautan luas dan tidak ada tempat untuk tinggal. Ini, tempat macam apa ini? Jangan pergi ke pedalaman laut mati. Jika kita tidak dapat menemukan pulau, bukankah kita akan dikutuk? Ketika Zhu Qingxiu melihat ini, dia berkata dengan panik. Tanpa tempat tinggal, mereka hanya mengandalkan kekuatan spiritual dalam tubuh untuk terbang. Mereka takut akan jatuh ke laut mati jika tidak dapat menemukan daratan. Terlebih lagi, baik Chen Ping maupun Zhu Qingxiu telah melalui perang, dan mereka sangat kelelahan, sehingga mereka tidak memiliki cukup energi untuk terbang di udara. Mari kita manfaatkan waktu untuk pulih terlebih dahulu. Hanya setelah pemulihan kita dapat menemukan daratan lebih cepat. Chen Ping berkata pada Zhu Qingxiu. Bahkan tidak ada tempat tinggal. Kalau terus dikonsumsi seperti ini, saya khawatir akan jatuh ke laut mati sebelum bisa pulih. Zhu Qingxiu berkata dengan ekspresi terdiam. Karena tidak ada tempat tinggal, ayo kita ke dasar laut untuk memulihkan diri. Dengan begitu kita terhindar dari perburuan. Mereka pasti tidak akan mengira kita akan berada di dasar laut. Kata Chen Ping, berhentilah membuat masalah. Tidak ada yang bisa memasuki laut mati. Pernahkah kamu melihat bahwa orang yang jatuh ke laut mati berubah menjadi tulang? Separuh wajahku terbakar seperti sekarang karena aku tidak sengaja menyentuh laut mati. Aku tidak akan pernah mendekati laut lagi. Zhu Qingxiu menyentuh separuh wajahnya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Jangan khawatir, selama aku di sini, air laut tidak akan menyakitimu. Kamu lupa kalau aku keluar dari dalam tanah. Aku sudah lama berada di dasar laut. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia meraih Zhu Qingxiu dan langsung bergegas ke laut. Ketika Zhu Qingxiu melihat ini, dia terkejut dan mulai meronta secara naluriah, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Celepuk, kedua orang itu jatuh ke laut mati. Zhu Qingxiu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, dia segera menemukan bahwa tubuhnya berada di laut mati dan dia tidak merasakan gelombang panas sedikit pun sedikit dingin, yang sangat nyaman. Ini, apa yang terjadi?
Zhu Qingxiu bertanya dengan heran. Chen Ping tersenyum tipis, sudah kubilang, selama aku di sini, air laut tidak akan menyakitimu. Chen Ping tidak hanya memiliki elemen api, tetapi dia juga memiliki api khusus yang disebut api es yang sangat dingin. Selama dia mengeluarkan sedikit nafas api es yang sangat dingin, gelombang panas di sekitarnya akan hilang.